Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DVD. Pada video kali ini saya membuat kreasi olahan dari ayam kampung. Asem-asem ayam kampung, kuahnya seger, sedap, enak banget buat temen makan nasi putih anget, buat menu sehari-hari atau juga bisa untuk acara spesial ya. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya tuh sangat simple, praktis ya, nggak perlu diulek, hanya diiris-iris saja. Untuk cara membuatnya, teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya sudah saya siapkan ayam kampung 1 ekor. Saya pakai yang betina ya teman-teman, yang masih muda juga. Kalau ayamnya betina nanti kuahnya tuh warnanya kuning dan juga lebih gurih ya untuk kuahnya. Untuk ayamnya ini saya pakai semua ya, dari kepala sampai kaki itu saya pakai semua kecuali jeruan ya. Dan untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Ini cekernya juga saya pakai teman-teman, nanti untuk ngecek ayamnya sudah empuk atau belum ya. Dan ini ayamnya sudah saya cuci teman-teman, sekarang akan saya rebus. Ini sudah saya siapkan air, tambahkan lengkuas 4 ruas ya, ini lengkuasnya agak banyak. Kemudian daun salamnya ini saya pakai 6 lembar. Kemudian masukkan ayamnya, kita masukkan semua. Kemudian kita tutup ya biar cepat matang. Untuk merebusnya ini teman-teman bisa menggunakan metode 537 atau mau direbus agak lama dengan api kecil juga boleh. Sambil menunggu ayamnya matang, kita siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Saya menggunakan daun kedondong. Kebetulan saya punya pohonnya ya teman-teman. Kalau teman-teman di rumah nggak ada daun kedondong, ini boleh di skip ya. Boleh diganti dengan menggunakan belimbing guluh ya teman-teman. Ini saya petikin dulu untuk daun kedondongnya. Kalau menurut saya asem-asem ayam atau asem-asem daging itu kalau dikasih daun kedondong itu lebih sedap ya, aromanya agak sedikit berbeda pastinya ya. Daun kedondong ini juga memberi rasa asam ya. Oke, kita sisihkan dulu ya, ini sudah dipetikin semua, kita sisihkan. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada bawang putih. Ini bawang putihnya saya geprek-geprek dulu ya teman-teman, kemudian dicincang kasar atau boleh juga diiris tipis-tipis ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut ada bawang merah. Ini saya pakai agak banyak bawang merahnya. Untuk bawang merah ini saya iris tipis-tipis saja. Jadi untuk bumbu asam-asam ini sangat mudah banget dan sangat simpel ya. Kemudian ada cabai rawit, ini saya menggunakan 1 genggam untuk cabai rawit merahnya. Ini yang gede-gede saya potong jadi 2, ada yang jadi 3. Kemudian yang agak kecil saya utuhkan ya. Kemudian ada cabai rawit hijau, ini juga 1 genggam. Untuk cabai rawit hijau saya utuhkan aja. Kemudian ada tomat merah, saya pakai 2 buah, ukurannya agak besar. Ini dipotong sesuai selera aja teman-teman untuk tomatnya, mau gede-gede mau kecil-kecil boleh ya. Kemudian saya juga menggunakan tomat hijau, ukurannya agak besar juga, saya gunakan 2 buah. Ini nanti rasanya sudah cukup asem ya teman-teman, sudah seger banget ya. Oke teman-teman, bumbunya sudah siap. Sekarang kita beralih ke rebusan ayam lagi ya. Kita akan cek dulu ayamnya sudah empuk atau belum. Kita cari cekernya ya. Untuk ngecek ayam sudah empuk atau belum itu bisa kita cek lewat cekernya teman-teman. Kita bisa pencet cekernya bagian sininya kalau sudah empuk dan bisa kita lukai seperti ini. Ini sudah matang teman-teman. Nah seperti ini. Ini sudah matang dan sudah empuk teman-teman. Sekarang saya akan masukkan untuk bumbu-bumbunya ya. Kita masukkan semua, bawang putih, bawang merah, cabai, kemudian tomatnya kita masukkan semua biar nanti rasa asamnya terasa ya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar biar cepat matang. Ini saya tutup dulu ya teman-teman. Kalau bumbunya sudah matang, cabenya sudah matang, sekarang kita akan bumbuin dulu ya. Kita tambahkan dulu garam secukupnya aja, nanti koreksi rasa. Kemudian saya tambahkan juga kaldu jamur,
Tambahkan juga sedikit gula pasir ya, biar balance. Kemudian diaduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, teman-teman bisa cek rasa ya. Kalau masih kurang asin, bisa ditambahkan lagi garamnya ya. Oke, sekarang saya masukkan untuk daun kedondongnya ya. Ini tadi sudah saya cek rasanya sudah pas. Sekarang saya masukkan daun kedondongnya. Kita aduk sebentar. Sebelum diangkat, ini saya tambahkan dulu bawang goreng ya teman-teman, biar makin sedap dan aromanya lebih harum lagi ya. Oke, kita aduk-aduk lagi dan masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Kalau kuahnya sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita plating ke mangkok dulu ya. Sebelum kita sajikan, kita tata dulu, kita ambil secukupnya aja. Teman-teman bisa lihat di sini warnanya sangat cantik sekali dan ini aromanya benar-benar sangat menggugah selera. Rasa kuahnya seger, gurih, sedap banget. Pokoknya ini enak banget ya buat teman makan nasi putih anget. Untuk menu sehari-hari ataupun untuk acara spesial ya. Silahkan nanti dicoba, cara membuatnya sangat mudah bukan? Bumbunya juga sangat simple banget. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.